Ingat kata mereka, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling, dengan penjara. Saya nggak tahu siapa yang saya pilih, cuma saya tahu partainya karena saya nggak tahu pimpinan partainya, saya kenal kan gitu. Mungkin saya karena kita tahu lah ya kan, partai merah, partai kuning, partai hijau itu pemimpinnya siapa, sehingga kita memilih itu. Sehingga gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang saya pilih, saya nggak tahu. Problem pertama ada di lembaga legislatif kita yang tidak mengakar ke masyarakatnya dan tidak mampu, kalau tidak mengakar, menangkap aspirasi dan mengartikulasikannya dalam bentuk rumusan-rumusan yang menjadi kebijakan, ya. Mereka ini lebih mewakili ketua partainya atau kelompok-kelompok mereka dibandingkan rakyat yang jangan ini hanya peralihan elitis saja dari Belanda kepada mereka yang kita sebut perintis ya, angkatan 45, dari angkatan 45 ke elitis 66, dan 66 ke elitis reformasi. Rakyat di bawah ini adalah bagian dari pelengkap penyerta saja. Mereka hidup dari masyarakat. Uang susu anak mereka, uang sekolah anak mereka, fasilitas yang mereka nikmati adalah patungan dari rakyat banyak. Adalah otoritas untuk mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh rakyat banyak. Seberapa banyak pejabat yang punya pencerahan mulai dari ASN paling bawah sampai ke atas itu yang menyadari bahwa mereka itu dibiayai oleh rakyat, dari keringat rakyat, itu saya nggak bisa. Negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Bang Kicah sama Bang Jela di channel yang penuh inspirasi, menyajikan informasi ini. Kita sekarang di tahun 2025 ya. Sebentar lagi Agustus itu kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, coy. Udah manula itu ya. Lebih tua dari kita ya. Tapi saya pengen tahu dulu nih, pengen minta pandangan Bang kita dulu nih, gimana kira-kira perkembangan negara kita ini sampai dengan usia 80, seperti apa yang udah dijalani dan sampai di mana, dan mungkin kita bisa komparasi juga dengan negara-negara lain yang sama-sama kita merdeka ataupun merdeka sebelum kita. Silakan Bang. Ya. Ini agak berat ini. Kita coba ya, 80 tahun sebagai manusia, itu usia muda lagi, itu sudah renta, udah di ujung senja bahasa orang-orang sekarang. Tapi sebagai sebuah bangsa sebenarnya 80 tahun itu masih muda. Tetapi tentu masih muda pun kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, apa yang kita capai saat ini yang menurut saya menyedihkan. Artinya seharusnya kita bisa lebih dari ini. Tapi kenapa kita hanya bisa segini? Tentu banyak sekali penyebab. Tapi ada penyebabnya masyarakatnya sendiri, ya, culture-nya segala macam. Tapi sebenarnya kalau ditarik siapa sejatinya yang paling bertanggung jawab terhadap keadaan yang dalam tanda petik kurang memuaskan kita dibanding dengan negara-negara lain yang seumuran dengan kita atau bahkan lebih muda mereka dari kita, tentu yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang kita beri amanah untuk mengelola negeri ini, ya kan? Nah, itu adalah kita punya bias politika ya, kita pilih demokrasi, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, 3 lembaga inilah yang paling bertanggung jawab terhadap keadaan kita saat ini, ya. Kita ambil contoh satu lembaga ini, misalnya legislatif. Legislatif ini kan sebenarnya representasi dari kita, orang-orang yang sejatinya mewakili kita, mengartikulasikan kehendak batin kita, kita mau apa gitu, merumuskan kebijakan publik yang tentu kehendak orang banyak, yang bisa bekerja jauh panggang dari api, ya. Ambil sampel kecil saja. Kita ingin nanya Bung Jela. Bung Jela kan sudah berkali-kali ikut pemilu sebagai konstituen, memilih orang-orang di legislatif. Baru-baru ini kan kita pemilihan serentak, presiden dan legislatif. Saya mau nanya, masih ingat gak Bung Jela siapa yang Bung Jela pilih sebagai wakil Bung Jela di DPR RI, di DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2,
sesuai dengan wilayah pemilihan menjelang. Ya. Masih ingat nggak orangnya? Terus terang aja kalau itu, saya tidak ingat dan tidak tahu siapa yang saya pilih. Nggak mungkin saya sekedar pengetahuan saja, mungkin saya akan lihat partainya, partai ini, partai itu kan gitu kan. Cuman yang saya mau coblos, saya juga nggak tahu saya. Jadi kita hanya menyalurkan inspirasi kita, tapi nggak tahu kepada siapa kita salurkan. Sehingga di baliknya itu pun, apa aspirasi kita, kelihatannya juga mereka juga nggak menyerap. Nah ini mungkin agak panjang ceritanya, tapi minimal kan gini, kita mungkin di satu daerah. Padahal kita akan memilih DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kemudian DPR RI kan gitu kan. Tiga-tiganya ini yang harus kita harapkan akan menyalurkan aspirasi kita, menyerap semua keinginan masyarakat gitu kan. Tapi saya nggak merasakan itu mereka itu datang ke kita untuk menanyakan kita seperti apa. Tapi kan mekanismenya ada bang, bahwa mereka juga reses ke daerah-daerah, ke daerah pemilih, ke dapil mereka, dan ya ini lumayan besar itu kan. Cuman nggak tahu siapa yang didatangi oleh mereka, karena saya sebagai pemilih dicoblos, karena memang saya bukan orang partai, saya nggak pernah mendapatkan didatangi untuk diminta aspirasinya apa atau sarannya apa, itu nggak ada memang. Jadi mungkin apa ini ya, perlu pendidikan lagi kepada masyarakat bahwa kita punya lembaga ini, dan lembaga ini juga harus dikasih tahu bahwa Anda harus menyerap inspirasi masyarakat gitu kan. Jadi yang kita tanyakan tadi, saya nggak tahu siapa yang saya pilih, cuma saya tahu partainya karena saya merasa pimpinan partainya saya kenal kan gitu. Mungkin saya karena kita tahu lah ya kan, partai merah, partai kuning, partai hijau itu pemimpinnya siapa, sehingga kita memilih itu, sehingga gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang saya pilih, saya nggak tahu. Jadi jelaskan clear. Jadi problem pertama kita adalah sebagai masyarakat, rakyat, kita tidak tahu siapa yang kita pilih, ya kan? Ya. Tentu ini tidak bisa kita disalahkan, karena apa? Filtering untuk orang-orang yang akan dikirim ke legislatif sana bukan ditentukan oleh masyarakat. Mereka ini bukan tokoh yang berakar di masyarakatnya, tidak. Tapi mereka ini adalah yang difilter oleh para oligarki partai, ya kan? Kalau kita mau bicara demokrasi, tentu adalah sesuatu yang tidak masuk akal kalau di filter utamanya ini tidak ada demokrasi. Sebutkan partai mana yang pemilihan ketua umumnya atau pengurusnya itu benar-benar dilakukan secara demokratis. Ya, banyak partai yang secara menahun dari dia muda sampai menua pimpinannya itu juga. Jadi kalau kita tidak bergerak mencapai satu keadaan yang diinginkan, ya problem pertama ada di lembaga legislatif kita yang tidak mengakar ke masyarakatnya dan tidak mampu, kalau tidak mengakar, menangkap aspirasi dan mengartikulasikannya dalam bentuk rumusan-rumusan yang menjadi kebijakan, ya. Mereka ini lebih mewakili ketua partainya atau kelompok-kelompok mereka dibandingkan rakyat yang memilih. Salahkah mereka atau salahkah kita? Kita nggak mencari siapa yang salah, kita cuma memotret keadaan. Kalau kita lari ke belakang, kadang-kadang bagi saya merenung benar juga di Kabupaten Malaka itu dalam kesendiriannya anti terhadap kemerdekaan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah. Ya, ada satu kata-kata dahsyat dalam Malaka, tuan rumah jangan bekerja sama dengan maling yang mencuri di rumahnya. Kira-kira gitu ya. Kan maunya Malaka itu para elit saat itu jangan kompromi dengan negara. Mari kita doakan revolusi kemerdekaan yang memang autentik berdasarkan akumulasi dari emosi kita bersama, kehendak kita bersama yang menuju revolusi. Kan? Tapi para elitis ini kan banyak yang sekolah di Belanda ya, politik balas budi ya. Jangan-jangan ini hanya peralihan elitis saja dari Belanda kepada mereka yang kita sebut perintis ya, angkatan 45, dari angkatan 45 ke elitis 66, dan 66 ke elitis reformasi. Rakyat di bawah ini adalah bagian dari pelengkap penyerta saja dari sebuah gerakan yang sifatnya kehendak dalam tanda petik sekelompok orang yang ingin survive. Kalau boleh kita pakai bahasa yang agak sarkas, mereka adalah para benalu, hisap darah bangsa ini. Iya. Agak Tan Malaka kita misalnya. Gimana menurut Anda? Ya. Jadi kalau kita lihat memang
kemerdekaan kita sudah 80 tahun, tapi peraturan perundang-undangan dari zaman Belanda pun masih dipakai sampai hari ini. Karena berarti artinya apa? Kita lambat untuk merubah itu kan? Atau memang sengaja dipertahankan? Enggak juga. Mungkin sekarang orang-orang kita lebih hebat kan? Orang-orang elit partai, elit pemerintahan kita lebih hebat. Sebentar kok bikin undang sebentar yang lama. Tapi kenapa kok masih dipertahankan? Tapi mungkin sekarang udah banyak ya, udah diubah semua peraturan perundang-undangan zaman Belanda. Karena itulah konsekuensi dari kita merdekanya yang diberikan oleh Belanda atau diambil alih oleh Belanda dari Belanda gitu ya, dengan serah terima kedaulatan ya. Artinya bahwa semua perangkat pemerintahan masih kita pakai yang dibikin oleh Belanda, karena memang tidak sempat lah dibikin oleh pendiri Republik ini, dari Republik ini. Tapi harusnya selama menjelang 80 tahun ini semuanya sudah bersih lah semuanya, bahwa semua perundang-undangan murni bikinan Indonesia gitu kan, yang mudah berakar di Republik ini. Jadi kalau misalnya salah satu contoh yang sampai dengan tahun 80 kalau salah itu masih ada 11 itu kan semuanya undang-undang Belanda itu sebetulnya pakai. Nah itulah mudah-mudahan depan dan begini kita baca ya di teks proklamasi ya, ada frasa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya kalau dalam revolusi yang begitu tidak ada gitu. Jadi kemerdekaan kita ini bukan revolusi. Kalau revolusi ya udah, ini aku, ini gajahku, ini negeriku gitu kan. Nggak ada lagi embel-embel dengan masa lalu gitu kan. Iya kan? Jadi masa lalunya tuh orang yang bukan dari negara kita kan, orang di luar sana ya, yang menginvasi gitu kan. Tapi ya kata-kata cantik itu yang menunjukkan bahwa memang ini hanya peralihan elit saja gitu. Dari sisi Jepang atau si Mancung Belanda kepada si sawo matang dan si hidung pesek Melayu gitu. Iya kan? Dan ya boleh dong ini kemerdekaan, ya kita bicara ya merdeka saja kan. Apalagi coba jadi kita cuma mengharapkan ya pada elit yang berkuasa sekarang ini, kemudian pada generasi muda yang akan siap untuk meneruskan Republik ini, ya menjelang 80 tahun kemerdekaan ini seharusnya semua peraturan perundang-undangan kita yang lama-lama yang masih mengacu ke pemerintahan Belanda semuanya ada seperti dan dibuat peraturan baru. Nah mungkin juga sudah waktunya juga kita untuk meninjau kembali atau mempelajari atau mengkaji ulang ya, istilahnya kan kaji ulang tata cara negara kita ini diatur gitu kan. Kan nggak ada salahnya juga. Ini bukan mau subversi, bukan apa-apa, cuman kan coba untuk dicanangkan atau dicanangkan untuk menata ulang kembali hal-hal mengenai pemerintahan yang kurang tepat sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Karena perjuangan ke depan itu kan sangat-sangat ketat persaingan dengan seluruh negara di bangsa dan seluruh negara bangsa di dunia ini. Karena dengan semakin langkahnya sumber daya alam dan sebagainya, sementara kemajuan teknologi begitu pesatnya, kalau kita masih berkutat dengan yang lama-lama terus, kapan kita majunya? Ya, dan salah satu ciri dari negara yang tidak modern ya, itu negara yang mengembangkan mitos-mitos, ya kan, negara yang memelihara feodalisme, dan itu yang terjadi di negeri kita. Feodalisme kayak baru, kan? Kalau dulu mungkin feodalisme itu ditandai dengan gelar-gelar kebangsawanan, sekarang coba lihat banyak pejabat kita yang sebenarnya dia tidak perlu gelar itu, ya kan, tapi dia berburu gelar tersebut. Masa sih bukan seorang pendidik dia berburu profesor, ya kan, bukan nggak boleh gitu, tapi ya apa tujuannya gitu, kalau tidak membuat simbol-simbol bahwa dia lebih dari yang lain, ya orang harus respect dia profesor segala macam, atau mitos gaya baru gitu kan, mengembangkan uniform dengan emblem-emblem yang luar biasa padahal otaknya kosong gitu kan. Tapi ya masyarakat kita terjebak juga dengan teologi gaya baru itu, respect, segan, dan ketakutan dengan orang yang punya emblem-emblem dan segala macam itu kita sendiri tidak memerdekakan pikiran kita, ya kan, dan kita cenderung juga mau terperangkap dengan mitos-mitos feodalisme gaya baru yang dikembangkan oleh elitis ini, gitu kan? Sehingga takut mengkritik, takut menyuarakan sesuatu yang sebenarnya hak kita untuk menyuarakan. Sejatinya negeri merdeka itu antara warga negara dengan penguasa equal. Mereka hanya berbeda peran, ya kan? Kita percayakan sumber daya kita, kekayaan alam kita, pajak kita, ya kan? Keselamatan hidup kita, keamanan kita kepada penguasa yang kita pilih, yang kita perjuangkan kalau dia benar, gitu kan? Dan kita berikan kepada mereka sebagai kompensasi kesejahteraan, ya kan? Tetapi coba
saya menanya sama dia, seberapa besar sih ada pencerahan di kalangan aparat kita bahwa mereka hidup dari masyarakat, bahwa susu anak mereka, uang sekolah anak mereka, fasilitas yang mereka nikmati adalah patungan dari rakyat banyak, adalah otoritas untuk mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh rakyat banyak. Seberapa banyak pejabat yang punya pencerahan seperti itu? Banyak saja. Ya itu kita nggak bisa mengukur ya seberapa banyak pejabat ataupun petinggi Republik ini, bukan petinggi ya, mulai dari ASN paling bawah sampai ke atas itu yang menyadari bahwa mereka itu dibiayai oleh rakyat dari keringat rakyat, itu saya nggak bisa ukur. Tapi yang jelas ini negara kita ini sudah menunjukkan kemapanan seorang dari harta, dari gelar harta tadi kan. Jadi kalau yang ada di pikiran rata-rata manusia, bagaimana caranya untuk secepatnya kaya menarik keuntungan dari dengan segala cara. Ya. Nah itu dia. Oke. Jadi tidak ada yang salah dengan orang untuk menjadi kaya, ya kan? Tidak ada yang salah. Itu cita-cita setiap orang. Tapi mungkin ada jalan yang ditempuh ya, merugikan orang lain. Tapi terkait dengan seberapa banyak sih para pengelola negara yang sadar bahwa mereka difunding oleh masyarakat banyak, sebenarnya mungkin kita nggak bisa mengukur, tapi dari ekspresi mereka masih banyak yang arogan, ya. Masih banyak yang merasa dialah negara ini. Itu harus jujur kita akui. Dan kalau masyarakat tidak respect, kalau masyarakat tidak menghargai, kalau masyarakat benci segala macam, ya itu sesuatu dialektika yang terjadi karena keadaan, ya. Orang yang hatinya lurus, kalau dikritik oleh masyarakat, seharusnya dia berterima kasih karena itu bagian dari rahim masyarakat untuk membuat dia supaya menuju ke jalan yang benar, gitu ya. Jadi jangan direspon itu sebagai suatu kebencian. Ya mungkin ada ekspresi penyampaiannya yang dalam tanda petik bisa dianggap sebagai kebencian, tapi substansinya yang dia apakah itu kebenaran atau bohong. Aku gitu ya. Oke. Jadi ada hal yang harus sifatnya kita kembalikan ke porsi yang sebenarnya, terutama edukasi ke masyarakat kita ya. Janganlah terlalu menganggap hebat ya setiap orang yang selalu memberikan sesuatu tapi entah dapat dari mana uangnya gitu kan ya. Ini kan kita selalu mengagung-agungkan orang yang selalu wah gitu ya. Dan namanya apalagi sudah menjadi petinggi ya. Itu lah punya doktor, profesor, bajunya banyak emblem-nya gitu kan. Itu yang siap. Menyedihkan. Jadi 80 tahun merdeka dengan tingkat kesadaran masyarakat seperti itu. Iya, menyedihkan. Mungkin harus ada dari elit-elit kita untuk mengingatkan kembali untuk bahwa yang dihargai itu adalah benar-benar yang murni. Ya kita juga sudah bilang ukur ya dari mana dapat murninya, tapi yang jelas ada pantasan. Gaji seberapa, kehidupannya seperti apa kan gitu kan. Nah ini mungkin perlu kita kaji ulang lagi, kita ingatkan kembali supaya jangan makin lama makin masyarakat ini makin hedonis, makin jauh. Kalau nggak ada yang mengingatkan pasti akan makin jauh. Sementara di tempat lain, yang negara-negara yang sudah maju, mereka sudah disiplin, semua serba terukur, gitu kan. Nah ini mungkin dalam rangka 80 tahun kemerdekaan perlu ada suatu pencanangan lah, apa yang mau digerakkan lagi sebelum kita memperingati 3 Agustus 2025 di bulan depan. Ingat kata Tan Malaka, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling, dengan menjara. Siapapun yang menjara di Republik ini, kita selaku rakyat tuan rumah jangan pernah berunding. Oke, setuju. Baik, saya kira itu mungkin ya yang kata-kata terakhir dari dan Tica untuk kita renungkan bersama. Semoga menyambut 20 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini kita punya suatu wacana ataupun suatu pemikiran yang akan kita laksanakan itu dengan satu komando dan satu kepemimpinan yang luar biasa dari pimpinan kita nantinya. Ya, siap. Oke, saya kira demikian. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan
pilihan hasil ayat dan pilar berdasar koni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, berarah pindah keluh dan kesah. Di seberang sana pulau dijarah, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah. Saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, ribut berebut lemah-lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah.